Kedua, bersikap seperti Kristus. Nah, ini dari khotbahnya minggu lalu. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun rupa Allah, ada 7 hal, ada 7 tanda Yesus turun. 7 apa namanya? Kalau 7 tangga untuk Yesus turun. Kalau ayat berikutnya 7 tangga untuk Yesus dimuliakan. Tapi kalau ini 7 tangga Yesus turun. Yang pertama adalah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan kesetaraannya sebagai Allah. Yang kedua, dia kosongkan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia mengambil rupa seorang hamba. Yang keempat, menjadi sama dengan manusia. Yang kelima, merendahkan dirinya. Yang keenam, taat sampai mati. Yang ketujuh, mati bahkan di kayu salib. 7 level Yesus merendahkan hati. 7 level Yesus turun. Nah, saudaraku, Alkitab katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, lanjutkan aja, menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Hendaklah dalam hidupmu bersama, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup kalau yang sudah punya pasangan, dalam hidup berpasangan, jaga kekudusan. Jangan belum diberkati, didoakan oleh hamba Tuhan, saudara sudah mengingini hal-hal yang dilakukan oleh suami dan istri. Dosa saudaraku itu. Ya. Seks di luar nikah adalah dosa. Kakak siang-siang kok ngomongnya kayak gitu. Betul. Serupa dengan Yesus artinya di dalam hidup kita bersama kita menaruh. Hendaklah kita menaruh apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Itu seperti Yesus. Sesederhana itu. Artinya saudara dan saya mesti meneladani Yesus. Dalam hidup kita berkomunitas, dalam hidup kita berpasangan, dalam hidup kita di sekolah, hidup kita di kampus, hidup kita di kontrakan, hidup kita di kos-kosan, hidup dalam keluarga saudara masing-masing. Dan saudara bisa lanjutkan ini, hendaklah taruh itu. Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak kita seperti Yesus. Kalau kita ada di dalam komunitas, saya melanjutkan minggu yang lalu. Kalau kita ada di dalam komunitas, ada orang yang melukai kita. Alkitab catat, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Yang paling susah berubah itu mana? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa tidak roh? Enggak, itu udah sempurna. Roh saudara tidak bisa berbuat dosa. Tetapi pikiran dan perasaan itu yang saudara mesti ubah. Makanya ayat itu dikatakan, ya kan, dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau teman saudara melukai saudara, apa yang harus dilakukan? Kalau saudara ngerti ayat itu, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki Yesus, ya aku mesti ampuni. Karena ada karakter Kristus di dalam hidup setiap saudara. Kadangkala di dalam konseling-konseling saya, ada orang tidak bisa mengampuni bulan. Saudara bayangkan saja. Kalau pernikahan saya dengan Kak Pauline, saya punya konflik. Dan saya tidak bisa ampuni dia bulan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu bukan Taman Eden itu. Itu Taman Edan itu namanya. Betul. Pertanyaannya kayak gini. Kak, kok bisa mudah lepaskan pengampunan? Karena ayat ini. Ini ayat yang kita ajarkan di orang-orang yang menikah, keluarga-keluarga. Hendaknya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ya kan? Luka, lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita diampuni. Amin. Dan ini
Gampang atau susah? Ini gampang atau susah? Yang ngomong gampang? Makanya saya kasih. Lanjutkan. Itu mudah atau sulit? Yang ngomong mudah bisa lambaikan tangan. Yang ngomong sulit bisa lambaikan tangan. Wah, saya juga. Sulit, saudaraku. Siapa bilang mudah? Iya kan? Kalau kita luka dengan teman komsel, itu bisa ditolerir. Tapi kalau kita konflik dengan pemimpin area yang kita anggap sudah lebih dewasa, itu bisa menjadi masalah besar. Kalau kita konflik dengan anggota sel, jiwa baru, oke, masih bisa ditolerir. Tapi kalau dengan koordinator, dengan Kak Olive kayak gitu, waduh. Apa namanya, ini mesti diapain ya kayak gitu. Tapi dia baik, saudara, luar biasa. Ya kan. Amennya kayak nggak niat. Apa? Berarti saudara mengatakan ini sulit. Saya katakan ini juga sulit. Nah pertanyaannya kayak gini. Berapa banyak saudara rindu, walaupun ini sulit, saudara bisa mendapatkan kebenaran, saudara bisa mempraktekkan, dan saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan sehingga hidup saudara serupa dengan Yesus. Itu yang pertanyaannya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita pulang aja berarti. Saudaraku, ini sulit, tetapi saya mau bagikan. Mari tunjukkan 7 prinsip. Ini akan membuat setiap saudara di dalam hidup saudara bersama, saudara akan mengalami kemenangan. Gambar di sebelah itu ada senyumannya Bayan itu, yang menjadi mutiara. Ya. Ya. Untuk menjadi mutiara itu mudah atau susah? Susah. Butuh apa? Butuh itu, alat yang tajam itu. Ya. Butuh bentuk kesetiaan. Butuh orang yang omongannya tajam atau tidak? Kadang. Ya Miss ya? Betul. Kadang. Tapi itu baik. Ya kan? Allah itu lebih berkepentingan dengan saudara dan saya. Makanya Allah itu seperti palu itu loh. Ya kan, gambarannya seperti itu. Nah, dia izinkan konflik atau problem. Itu tuh alatnya Tuhan. Jadi kalau saudara konflik, ya kan, dan saudara mau bertumbuh dari pijakan konflik itu, saudara mesti ngerti bahwa itu bagian dari rencana Tuhan untuk membuat saudara bertumbuh. Untuk saudara menjadi ini loh, menjadi mutiara. Atau menjadi apa? Apa ini? Bukan mutiara sih, apa itu? Apa? Permata. Semakin banyak potongannya itu kan semakin mahal. Permata itu. Nah, itu saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menjadi permata? Saudara mesti tahu kebenaran tentang konflik atau problem. Yang pertama, konflik atau problem itu sekolah karakter terbaik. Jadi kalau saudara konflik dengan Miss Olive, saudara mesti melihat dia itu nggak pernah marah. Lalu pulang kebaktian saya langsung dihadang di depan. Tadi ngomong apa kak? Iya, dia nggak pernah. Ya kan, saudaraku itu kalau saudara konflik ini diizinkan konflik dengan Miss O itu ya, itu sekolah karakter terbaik. Kalau saudara masih konflik berarti ada bagian yang saudara dan saya mesti pulih. Betul ya? Kalau saudara ditegur dan marah berarti ada bagian dari hidup kita yang tidak sempurna yang mesti disembuhkan dari kemarahan setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara mesti katakan thank you Tuhan buat Miss Olive. Mau coklat? Gitu. Kenapa? Ya kan? Karena saudara dimasukkan di sekolah. Sekolah karakter terbaik. Dan Tuhan pakai yang dekat.
Untuk bentuk saudara teman-teman WW, gak mungkin pakai Sidney Mohede. Yang mengerti, yang paham katakan amin. Pakainya ya Miss O lah. Buat teman-teman pemusik, yang paling efektif membentuk saudara siapa? Om Brian lah. Iya kan? Bukan Abraham Laboriel. Siapa itu Kak? Pemain bass zaman tahun 90. Iya kan? Bukan. Nah saudara lihat apa? Ngerti ya? Jadi kalau saudara ada di komunitas sel, saudara di area konflik gitu ya. That is best school. Itulah sekolah karakter terbaik saudaraku. Mazmur 119 dikatakan kayak gini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Nah itu kan kecenderungan manusia. Tapi setelah aku tertindas, setelah aku ditempa, setelah aku masuk di dalam sekolah karakternya Tuhan, aku memegang janji-janjimu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, orang yang melukai siapa? Allah Tuhan dong. Jangan katakan setan lagi nih. Kuat tengking aja nih. Kuat tengking aja nih Miss Olive. Ya jangan. Allah Tuhan kok. Saudara mesti kasih burger. Saudara mesti kasih coklat. Saudara mesti traktir dia mie ayam kayak gitu. Kenapa? Karena ada sisi-sisi bagian hati saudara yang sedang diproses. Kenapa kita pahit dan kita tidak bisa mengampuni? Karena kita nggak mau tahu kebenaran ini. Kita pikir ini jahat ini. Ini jahat ini. Ini jahat ini. Enggak, itu Allah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara masih ikut sampai saat ini? Nah, yang ketiga, Tuhan sangat tertarik dengan konflik dan problem. Oh iya, sangat. Nah, kalau saudara konflik karena itu jangan keluar dari gereja. Wah itu tipu daya dari iblis lagi. Saudara dibohongin, saudara jatuh ketimpa tangga itu namanya. Iyalah. Karena Tuhan sangat tertarik dengan konflik atau problem. Saudara lihatlah sejarah Alkitab. Emang itu orang-orang sempurna, mulai dari Adam, ya kan. Hawa apalagi, ya kan. Ya tadi malam kita ngobrol sama Kak Pauline sama Joel, ya kan. Ya besok lagi kalau mau makan wanita jangan suruh milih. Karena dia milih sekali aja salah. Seluruh dunia jatuh di dalam dosa. Ya kan. Jadi kita aja yang milih Jo. Sorry saya itu just joking. Yang gak tahu tidak tahulah. Ya kan. Yang gak tertawa ya gak usah tertawa. Yang keempat, orang yang melukai membutuhkan perhatian. Nah itu. Keren saudaraku. Kalau sudah ngerti ini, waduh, membutuhkan perhatian. Nah disinilah saudara bisa mendoakan. Disinilah saudara, waktu saya habis nih ya, 5 menit lagi ya, membutuhkan perhatian. Ini. Yang kelima, kepahitan atau kemarahan atau rasa ingin membalas itu bukan hak kita. Saudara nanti baca di Roma 12 ayat 19. Orang yang melukai pasti dididik Tuhan. Itu bagian Tuhan lah, bukan bagian you dan saya. Ya kan? Itu ada bagiannya. Jika kita tidak mengampuni, kita akan tersiksa. Kenapa? Nurani kita yang tuduh kita. Karena kita udah lahir baru. Ya kan? Nurani kita yang nggak enak, kita lihat, aduh orang ini, Roh Kudus kejar-kejar kita. Apa enaknya? Ampuni aja. Lalu pertanyaannya berapa kali kita harus mengampuni Kak kalau kayak gitu? Mari kita lihat hitungannya. Ayatnya skip aja langsung ke belakang. Nah, mengampuni yang Alkitab katakan 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Satu hari 24 jam, kurangi tidur saudara dan saya. Kak tidurku 12 jam, puji Tuhan, berarti menitannya lebih banyak. Iya kan? Tidur 8 jam lah rata-rata. Kita masih punya 16 jam. Oke 16 jam kali, jadikan itu menit supaya lebih besar. Saudaraku ini, betul gak ini? Betul ya? Nah kalau salah mohon maaf ya. Ya betul sepertinya sih. 960 menit, bagi 490 kali.
Jadi ketemu 1,9559 titik itu ya, 1,8 kalau nggak salah. Jadi kita mengampuni setiap 2 menit untuk satu hal yang sama yang melukai kita. Dari orang yang sama untuk satu perkara yang sama 2 menit saudara mesti mengampuni. Saudara kasih pipi, adisnya, aku ampuni adisnya, aku ampuni adisnya, 2 menit adisnya, 490. Itu arti dari ayat itu maksudnya. Bukankah Yesus lakukan yang sama? Saudara gagal dalam dosa, saudara sedang tabok si Yesus itu. Jatuh lagi, dia ampuni. Jatuh lagi, saudara sedang tabok sama Yesus, pipi Yesus. Dan Yesus ampuni. Ya, amin. Amin, berapa yang pengen menjadi serupa dengan Yesus? Amin. Costly memang. Jiwa, hati dan pikiran kita mesti set dengan Yesus. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ini ayat bagus banget. Jadi karena Kristus, teman-teman worship warrior bisa maju. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya apa? Artinya kita ini mesti latih pikiran kita. Kalau ada orang melukai kita, kita akan mau terima kasih Tuhan. Dia alatmu yang luar biasa. Aku akan lepaskan pengampunan. Amin. Amin.